Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pasti masih sangat ingat dengan lagu sekolah minggu yang ini. Demikian. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya. Orang yang berdosa. Saya. Orang yang berdosa. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya adalah haruslah hidup yang selalu bersyukur. Pertanyaan Amang Pendeta nih sama kalian. Apakah hari ini adik-adik sekolah minggu semua sudah bersyukur? Begitu bangun tidur tadi, siapa yang sudah bersyukur dengan berdoa? Coba tunjuk tangan, Amang lihat. Atau siapa yang kesehariannya ketika dia bangun tidur selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, dan saat melakukan kegiatan apapun, mau sekolah, mau makan, pulang sekolah, mau tidur, dia selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Baik. Adik-adik yang sudah terus bersyukur, teruslah untuk bersyukur. Tapi yang belum, adik-adik harus belajar selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur karena baik-baik saja, karena senang, karena bahagia, karena sukacita, karena dapat hadiah, karena dapat juara. Itu sajakah yang seharusnya disyukuri? Tentu sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak. Baik sukacita, gembira, senang, dapat hadiah, dapat juara, dapat prestasi yang memuaskan. Bahkan di saat kita dalam kondisi sangat sulit pun, ada persoalannya, ada masalah-masalahnya, kawannya membenci dia, tetap juga hidup anak-anak Tuhan itu adalah harus hidup yang selalu bersyukur. Senang atau sedih, gembira atau tidak gembira, harus selalu bersyukur. Bersyukurlah juga untuk semua yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Salah satu dari sekian banyak yang kita syukuri itu adalah adik-adik napas kehidupan kita. Kita diberikan oleh Tuhan bernapas. Kita sehat, kita sekolah, kita punya papa dan mama, kita bisa belajar, kita bisa diberi makan, dibeli baju, bisa main-main, dikasih handphone, bisa sekolah. Aduh, kurang apa lagi? Apalagi yang kurang untuk disyukuri coba adik-adik? Semua ada. Kawan-kawanmu, ada yang gak seberuntung kamu. Dari kecil mereka tidak sempat merasakan kasih sayang papa mamanya. Mungkin papa mamanya sudah tidak ada, meninggal mungkin begitu. Atau dia tidak sekolah. Dia harus ditempatkan di panti asuhan. Ada orang yang membimbing dia, mengajari dia. Bukan orang tua kandungnya. Adik-adik adalah adik-adik yang beruntung. Jadi dari semua itu haruslah menjadi anak-anak yang bersyukur. Kalau dikasih makan, makan dengan baik. Ya, jangan pula udah makan, tidak mau makan. Kalau sekolah, sekolahlah dengan baik. Banyak kawan-kawanmu yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Maka hidup anak-anak sekolah minggu itu adalah
hidup yang selalu bersyukur. Yang mencukupkan dirinya dengan apa yang dia punya. Jangan mencemburui yang dimiliki oleh orang lain. Yang milik orang lain, yaitu milik dia. Yang kamu syukuri adalah apa yang menjadi milikmu. Ya, apa yang menjadi milikmu. Tidak boleh milik orang lain menjadi milikmu. Jangan menjadi orang yang tamak dan jangan menjadi orang yang rakus gitu loh. Ya terima kasih Tuhan kalau aku masih punya buku yang seperti ini, tas yang seperti ini, sepatu yang seperti ini, jajan yang hanya sebegini, ikan lauk yang seperti ini, syukuri. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Karena firman Tuhan kita mengingatkan pada minggu hari ini katanya begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Seperti apa yang Amang nyanyikan tadi. Apa yang dicari orang? Uang. Itu adalah gambaran orang, gambaran manusia yang terus-menerus mencari uang. Pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai Minggu juga. Siapa di sini mama dan papanya sangat sibuk sampai-sampai tidak ada perhatian dan kasih sayang sama anak-anaknya? Coba dulu. Ada. Pagi sudah pergi, nanti pulang sekolah tidak dijumpai untuk mencari rezeki, mengais rezeki begitu. Siapa? Ya? Dari pagi, siang, sore, Senin sampai Minggu, dari bulan Januari sampai bulan Desember, dari tahun ke tahun terus cari uang. Gak ingat gitu sama Tuhan Yesus. Ya, padahal Tuhan Yesus tadi apa? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Saya orang yang berdosa ini. Memang benar kalau uang itu adik-adik sangat penting. Siapa di sini kalau nggak dikasih sama mamanya uang nangis? Uang mau ngapain? Beli bakso. Nggak ada uang mama. Langsung nangis. Nggak anakmu kurasa aku katanya kayak gitu. Mungkin aku nggak anakmu aku mak katanya. Mungkin aku anak tetangga. Sembarangan. Cuman karena nggak dikasih uang. Padahal mamanya ingatkan jangan jajan sembarangan nak. Nanti kamu sakit perut. Sekarang ada penyakit yang muntah-muntah dan itu. Jadi kamu harus hati-hati, tidak boleh jajan sembarangan. Itu kata mamanya. Memang penting uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ada banyak hal yang tidak dapat digantikan dengan uang. Uang tidak bisa membeli sukacita. Uang tidak bisa membeli ketenangan, kebahagiaan adik-adik, kebersamaan adik-adik, keselamatan. Nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi itu dengan kebersamaan dengan orang tua kita menjadi sukacita, kita menjadi gembira, kita bersama-sama gitu. Nah, uang tidaklah jahat. Uang itu tidak jahat adik-adik. Tetapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Jadi kalau tahu nggak cinta terhadap uang? Cinta terhadap uang itu artinya begini. Hatinya terus berpikir kepada uang aja gitu. Uang itu mana ada jahatnya? Yaitu tetap uang, benda mati, alat tukar gitu ya. Kalau bukan hati manusia yang jahat, lalu dia pikirkan harus mencuri supaya dapat uang. Nah, itu yang jahat. Hati yang berpikir jahat tadi itu, yang cinta akan uang itu. Itulah yang membuat jahat. Jadi bukan uangnya. Hati manusia yang memikir-mikirkan itu. Kayak mana ya supaya banyak uangku, mencuri kali ya? Menodong kali ya? Nah, itu yang jahat. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi lebih besar cintanya kepada uang ketimbang cintanya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi salah adik-adik sekolah. Ada tiba-tiba anak-anak yang lebih besar cintanya sama uang ketimbang Tuhan Yesus. Ini kan sudah salah. Padahal God loves me. God loves me. Tuhan cinta aku. Lalu aku cinta uang gitu. Tidak. Kalau God loves me, aku juga harus I love God. Aku cinta Tuhan. Jadi cintanya bersambut seperti itu. Kalau mama bilang, nah, aku sayang samamu. Apa yang kamu jawab? Aku juga sayang sama mama. Sayang juga sama papa. Jadi cinta uang itu berarti hatinya terus melekat pada uang gitu. Tidur pun uang, uang gitu. Ngigau-ngigau uang gitu. Bangun tidur, uang. Sekolah, uang. Gereja, uang. Terus uang. Gak ada pikirannya yang lain selain dari itu yang cinta uang. Itu yang salah. Nah, apalagi hamba uang. Di sini kan dikatakan tadi, cukupkanlah dirimu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Tahu nggak hamba uang? Jadi uang itu yang memperbudak dia. Kalau nggak dikasih uang, nggak pergi dia sekolah. Sini uang, mak, katanya. Sekolah kau pergi, kata mama, papanya kan. Nggak, kalau nggak dikasih uang, nggak sekolah. Itu hamba uang. Mak,
sini uang untuk persembahan dan uang untuk jajan. Kalau mama tidak kasih uang untuk jajan, aku tidak pergi sekolah minggu. Nggak dikasih mamanya, nggak pergi dia. Itu hamba uang. Jadi di pikirannya terus diatur oleh uang. Disuruh mamanya, "Hei, Iwan, pergi dulu beli mama apa? Gula. Mana uang jajanku?" Kalau mama tidak kasih, aku tidak beli. Itu hamba uang. Jadi adik-adik tidak boleh hamba uang. Tidak boleh menjadi hamba uang. Kitalah yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Masa harus jalan aja, harus diatur uang. Kita kan yang mengatur, aku ada punya uang 100.000. Aku tabung 70.000. 10.000 beli pensil, beli buku. 10.000 lagi beli alat tulis yang lain. 5.000 lagi beli kotak pensil. 5.000 lagi buat jajan. Dia yang mengatur, bukan uang yang mengatur dia. Kau ke sana, diatur oleh uang. Nah, adik-adik, jangan maunya jadi hamba uang. Diatur-atur, disuruh-suruh kawanmu untuk melakukan yang jahat. Nah, ku kasih kau uang, yang penting dia kau benci ya. Bisa kayak gitu. Ku kasih kau jajan ya, tapi jangan kau kawani dia ya. Hanya kau aja kawanku. Ada kayak gitu. Gak boleh adik-adik, itu nakal namanya, itu jahat namanya. Diatur-atur, disuruh-suruh kawannya, disuruh mencuri. Curi itu yuk. Nanti kalau kita dapat, ku kasih samamu. Itu hamba uang. Jangan mau melakukan ini dan itu supaya diperhamba oleh uang. Tidak boleh. Uang itu kita yang mengatur. Ini untuk apa? Mau beli apa? Mau untuk siapa? Kita yang mengatur. Bukan uang itu yang mengatur kita. Sampai kita mencuri, sampai kita tidak mau taat sama orang tua, sampai tidak datang ke gereja karena tidak dikasih uang. Itu namanya anak-anak yang nakal. Nah, oleh karena itu kita diajari untuk mencukupkan diri. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Adik-adik harus belajar terus bersyukur. Mencukupkan, berterima kasih untuk apa yang aku punya. Bukan apa yang dipunya oleh orang lain. Yang dipunya orang lain itu punya dia, adik-adik. Yang punyamu, kamu harus syukuri. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya selalu bersyukur dengan apa yang ada, yang kita miliki. Yang hatinya terus dilimpahi oleh syukur. Kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki kalau terus kita bersyukur. Ya, kalau tasnya seperti itu dibeli mamanya, syukurilah. Jangan bilang, "Mak, aku benci di sekolah, tasku paling jelek di antara kawan-kawanku." Gak boleh. Syukuri, Mak, masih punya mama untuk beli tasnya. "Mak, aku gak mau sekolah, sepatuku lebih tidak keren sekeren kawan-kawanku." Yang ke sekolah itu itu hanya pelengkap tas, baju, dan ini. Yang perlu mengisi ini. Supaya kalau kamu pintar nanti, kamu bisa membeli apapun kalau kamu menjadi orang yang berhasil. Tapi sekarang menjadi anak yang tekunlah. Anak yang rajin belajar. Supaya cita-citamu tercapai. Tapi, lihatlah, kalau orang tidak pernah bersyukur, tidak akan pernah merasa cukup. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu tidak pernah cukup. Dikasih mamanya ini, pengen itu, dan seterusnya. Sudah dibeli handphonenya, pengen lagi handphone yang lebih bagus. Sudah dibeli tasnya, pengen lagi tas yang lebih bagus, kan? Itu kan nggak tahu bersyukur. Padahal belum merusak. Masih bagus-bagus saja. Masih oke-oke aja. Tapi sudah diminta lagi mamanya beli. Ini nggak tahu bersyukur. Nah, oleh karena itu adik-adik harus mensyukuri apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita. Ya, anak-anak kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya. Sebab firman Allah katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau." Ya, Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, mencukupkan kita, memperhatikan kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ku tinggalkan katanya. Tidak. Jadi Tuhan itu mencukupkan apa yang kita perlukan. Kalau teman-teman mau meninggalkan kita karena katanya kita tidak temannya lagi, tidak bestinya lagi, tidak sahabatnya lagi, katanya kita sudah tidak masuk gengnya lagi. Ada kayak gitu kan anak-anak SD ya. Tidak bagian dari mereka lagi. Orang tua juga pergi bekerja. Pulang sekolah kita nanti di rumah sendiri. Pergi ke sana kemari. Meninggalkan kita sebentar. Membiarkan kita sebentar. Kawan-kawan kita juga ada seperti tidak peduli. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia menjagamu, Dia menolongmu, Dia memelukmu, dan Dia merangkulmu. Karena Dia cinta denganmu. Ya, jangan seperti anak-anak yang bersekongkol mereka untuk melakukan yang jahat. Ya, ada anak-anak yang, kita mencuri yuk. Nanti paling orang rumah ini tidak tahu yang orang ini kalau kita mencuri mangganya katanya.
ayolah kita curi, kata. Mereka bersepakat untuk melakukan kejahatan. Harusnya kan mereka tidak boleh melakukan hal kejahatan itu untuk mencuri punya orang lain supaya bisa mereka makan. Yang mereka makan tentu apa yang mereka punya, bukan mengambil milik orang lain supaya ada sama mereka. Ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur atas hidupnya, atas apa yang dia punya. Jangan kemudian mencuri bekal kawanmu untuk kamu makan, dan punyamu kau bilang nggak enak, nggak boleh begitu. Mensyukuri apa yang kita punya. Nah, karena itu adik-adik, apa yang mau disampaikan firman ini, ada 3 yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak sekolah minggu melalui firman ini. Yang pertama, jadilah anak-anak yang selalu bersyukur. Ya, anak-anak yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau baik, aku bisa sekolah, aku sehat, mama papaku sehat, rezekinya bagus. Berkati supaya cita-citaku boleh tercapai. Bersyukur. Ya, bisa sekolah, bisa makan, bisa les, dan sebagainya. Yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, dan jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah. Kalau misalnya jajanmu dikasih sebegitu, cukupkan. Ngutang laku, besok ku ganti uang mama sama uang kalau dikasih mamaku, nggak boleh, cukupkan. Kalau jajanmu dikasih mama cuma 2.000, cukupkan 2.000. Kalau 5.000, cukupkan 5.000. Jangan minjam-minjam lagi sama kawannya. Dan jangan menjadi hamba uang. Jadi uang yang mengatur, nggak boleh. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menemani kita. Tidak membiarkan kita. Masih ingat lagu? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Jadi Tuhan itu menolong, menjaga. Supaya tidak diganggu oleh si jahat, diganggu oleh iblis. Jadi Tuhan menjagamu, Tuhan menolongmu. Adik-adik, sukacitalah karena Tuhan selalu bersamamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu hari ini. Kami telah belajar supaya kami bersyukur untuk apa yang kami punya dan tidak menjadi hamba uang, tapi kami terus mensyukuri segala berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Baik itu melalui orang tua kami yang kami terima dari mereka. Berkatilah orang tua kami, berikan berkat-berkat yang dari Tuhan, supaya mereka terus dapat mengajari kami, menyekolahkan kami, sampai kemudian cita-cita kami boleh tercapai. Kami percaya Tuhan menjaga dan tidak pernah membiarkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak yang baik, tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Berkati guru sekolah minggu, berkati orang tua, untuk terus mendoakan dan melakukan pengajaran yang terbaik bagi kami. Berkati kami saat bermain, saat belajar, saat beribadah, saat sekolah. Lindungi kami dan lindungi teman-teman kami semua. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.